Halo dan selamat datang kembali. Biasanya kita mikir kalau sukses itu ya puncak segalanya, kan tujuan akhir. Iya, betul. Rasanya sudah sampai gitu ya. Tapi gimana kalau saya bilang, justru kesuksesan itu bisa jadi awal dari kegagalan terbesar. Kedengarannya agak aneh ya? Kontraintuitif memang. Nah, itulah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Kita bakal lihat bab 9 dari buku Think Like a Rocket Scientist karya Ozan Varol. Judulnya aja udah provokatif, Nothing Fails Like Success. Tidak ada yang gagal seperti kesuksesan. Wow, dalam sekali maknanya. Betul. Jadi misi kita di pembahasan ini adalah coba ngerti kenapa sih keberhasilan itu bisa bikin kita lengah, jadi puas diri, terus malah nggak lihat ada risiko bahaya di depan. Sampai akhirnya bisa fatal ya. Iya, kita bakal belajar dari sejarah ilmu roket dan contoh-contoh lain. Oke, mari kita mulai bedah ini. Kenapa sih sukses bisa jadi bumerang gitu? Ini memang paradoks yang penting banget buat dipahami. Sukses itu kayak pedang bermata dua ya. Gimana tuh maksudnya? Ya, di satu sisi itu kan hasil yang kita mau, tapi di sisi lain dia bisa bikin kita buta. Nggak lihat bahaya yang mungkin udah di depan mata. Oke. Biar lebih jelas, coba kita lihat contoh yang paling dramatis mungkin ya. Tragedi Space Shuttle Challenger tahun 86. Oh ya, Challenger. Momen yang sangat menyedihkan dalam sejarah antariksa. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, ada insinyur namanya Roger Boyce-Joly. Dia udah kasih peringatan keras loh soal O-ring. O-ring itu semacam segel karat ya di roket pendorong ya? Betul. Nah, Boyce-Joly ini khawatir segel itu bisa jadi rapuh, getas, terus gagal fungsi kalau suhunya terlalu dingin. Dan kekhawatiran itu jadi nyata pas malam sebelum peluncuran kan? Suhu di Cape Canaveral waktu itu memang anjlok banget, sampai di bawah titik beku. Iya. Boyce-Joly dan rekan-rekannya itu sobat debat sengit di telekonferensi. Mereka bilang, tunda peluncuran. Argumennya jelas banget. O-ring nggak akan nyegel dengan benar di cuaca sedingin itu. Tapi apa yang terjadi? Peringatan teknis dari para ahli, para insinyur, itu dikesampingkan. Ditekan sama jadwal ya katanya. Manajemen Morton Thiokol, perusahaannya, ditekan NASA biar nggak telat, akhirnya kasih lampu hijau. Tragis. Hasilnya kita tahu semua. 73 detik setelah lepas landas, Challenger meledak. 73 astronot tewas. Dan penyebabnya persis seperti yang diperingatkan, kegagalan O-ring. Nah, yang krusial di sini itu, mengapa peringatan sepenting itu bisa diabaikan? Ini ada kaitannya sama fenomena psikologis yang bahaya sekali. Namanya normalization of deviance. Normalisasi penyimpangan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, karena beberapa penerbangan sebelumnya itu berhasil, Walaupun ada masalah O-ring juga. betul, walaupun ada bukti kerusakan kecil di O-ring di misi-misi sebelumnya. Tapi karena nggak sampai bikin bencana, masalah itu lama-lama dianggap, ya risiko biasa aja. Oh, jadi karena sebelumnya lolos, jadi nggak dianggap bahaya lagi, dianggap normal gitu. Tepat sekali. Bukan lagi anomali yang harus diwaspadai. Fisikawan Richard Feynman, dia kan anggota komisi investigasi ya. Iya, Feynman yang terkenal itu. Dia menggambarkannya kayak main Russian roulette. Standar keamanan itu diturunin dikit-dikit setiap kali mereka lolos dari masalah. Sesuatu yang awalnya jelas salah, lama-lama jadi biasa aja. Worry juga ya kalau dipikir-pikir. Jebakan psikologis yang kuat berarti. Kesuksesan sebelumnya malah nutupin resiko. Persis. Dan sayangnya, ini bukan cuma kejadian sekali itu aja. Pola ini berulang. Maksudnya di tragedi Columbia. Yang 17 tahun setelah Challenger itu. Iya, tahun 2003, Space Shuttle Columbia. Penyebab teknisnya memang beda, tapi polanya itu mirip sekali. Sampai bikin merinding kalau kita lihat lagi. Gimana tuh pola kemiripannya? Waktu peluncuran Columbia, ada serpihan busa isolasi dari tangki eksternal yang lepas, terus menghantam sayap kiri shuttle. Merusak pelindung panasnya ya? Betul. Nah, selama misi lagi di orbit, ada beberapa insinyur, salah satunya Rodney Rocha, yang sadar ini bisa bahaya. Mereka minta NASA ambil citra satelit buat ngetek separah apa kerusakannya. Terus, dikasih nggak citranya? Enggak, permintaannya ditolak manajemen. Malah ada laporan manajer yang kayak meremehkan gitu. Diremehkan gimana? Ya, insinyur yang khawatir soal busa ini sampai dijuluki FOMologists, ahli busa. Kayak dianggap lebay gitu loh. Wah, kok bisa gitu ya? Padahal ini menyangkut keselamatan. Keyakinan manajemen saat itu, yang diwakili Linda Ham,
ketua tim manajemen misi, adalah busa itu bukan risiko serius. Kenapa? Karena 112 penerbangan sebelumnya itu aman. Meskipun sering banget ada kejadian busa lepas juga. Astaga, jadi sama persis kayak O-ring di Challenger dong polanya. Sama persis. Masalah busa ini juga dinormalisasi karena kesuksesan masa lalu. Biasa kok busa lepas, kemarin-kemarin juga aman. Gitu kira-kira pikirnya. Hasilnya kita tahu juga akhirnya. Hasilnya tragis. Waktu Columbia mau kembali ke bumi, masuk atmosfer, gas panas masuk lewat lubang di sayap itu. Hancur shuttle-nya. Seluruh kru tewas. Jadi dua tragedi besar ini nunjukin pola yang sama ya. Peringatan dini diabaikan. 1, Rasa percaya diri berlebihan karena sukses terus. 2, Dan akhirnya, masalah yang tadinya dianggap anomali jadi dianggap normal. kesuksesan menciptakan titik buta yang fatal. Bener-bener pelajaran mahal. Di Bill Gates soal ini. Oh ya, gimana katanya? Dia bilang, kesuksesan itu guru yang buruk karena membuat orang pintar berpikir mereka tidak bisa kalah. Wah, kena banget tuh. Salah satu alasannya mungkin karena sukses sering nyembunyiin peran keberuntungan ya. Atau yang disebut dumb luck gitu. Tepat sekali. Bisa jadi produk kita laku keras bukan cuma karena strategi marketingnya jago, tapi karena timingnya pas banget, atau ada faktor luar yang kita nggak duga. Atau proyek berhasil padahal mungkin ada cacat desain. Tapi kebetulan aja nggak kejadian apa-apa. Iya, kita cenderung kalau hasilnya bagus, langsung mikir, wah ini pasti karena kerja keras dan talenta saya. Kita lupa atau sengaja ngelupain peran hoki atau kesalahan yang kebetulan ketutup. Dan ini pasti ada dampak psikologisnya ke kita kan? Oh, sangat signifikan. Kalau kita sukses terus-terusan, itu bisa memicu overconfidence, rasa percaya diri yang berlebihan. Ada contohnya? Ada studi menarik soal analis keuangan. Mereka yang awalnya prediksinya akurat banget, setelah beberapa kali sukses terus, malah jadi terlalu pede. Hasilnya, akurasi prediksi mereka justru menurun. Wah, menarik. Jadi terlalu percaya sama kemampuan sendiri ya? Dan yang lebih bahaya lagi, rasa pede ini bikin kita, males belajar lagi. Merasa udah paling jago, formulanya udah ketemu, nggak perlu diubah-ubah. Kayak NASA setelah berhasil mendarat di bulan mungkin ya. Sikap we can do anything-nya itu jangan-jangan bikin mereka agak lengah pas masuk program shuttle. Bisa jadi, ada indikasi ke arah sana. Rasa sudah menguasai ini bahaya. Kesuksesan yang berulang juga bikin sesuatu jadi kayak rutinitas ya. Nggak spesial lagi dianggap aman. Ini bahaya juga kan? Betul. Program shuttle itu kan terbang terus-terusan. Lama-lama, orang lupa kalau itu teknologi yang luar biasa kompleks dan berisiko tinggi. Ini kelihatan dari pemotongan staf penjaminan mutu di NASA sebelum Challenger kan? Stafnya dipotong banyak banget. Iya, dari sekitar 1.700 orang, jadi tinggal 500-an. Mereka merasa udah jago, udah ngerti banget teknologinya, jadi nggak perlu pengawasan seketat dulu. Ini nyambung sama jebakan rasa puas diri ya. Kita merasa udah jadi, udah sampai di tujuan. Psikolog Daniel Gilbert punya kalimat bagus soal ini. Dia bilang, manusia itu karya dalam proses yang keliru menganggap dirinya sudah selesai. Wah, dalam juga tuh. Jadi kita harus selalu merasa belum selesai. Kira-kira gitu. Cara ngelawannya gimana? Coba tiru mentalitas atlet-atlet juara deh. Contohnya? Kayak pelari Maurice Gering. Dia selalu latihan seolah-olah dia masih nomor 2, belum jadi juara. Atau pemain football Bo Jackson, nggak pernah merasa mainnya sempurna. Atau Mia Hamm, pesepak bola wanita legendaris, dia nggak pernah mau ngaku jadi yang terbaik. Jadi kuncinya tetap merasa lapar terus pengen berkembang gitu ya? Persis. Jangan sampai merasa udah di puncak, terus jadi lengah. Dan ini berlaku juga buat organisasi atau perusahaan ya, bukan cuma individu. Oh, tentu saja. Contoh yang sering disebut itu Netflix. Mereka ini jago banget mendisrupsi diri sendiri, bukan cuma ngalahin pesaing. Ah ya, Netflix dari awalnya ngirim DVD lewat pos. Yang waktu itu ngalahin Blockbuster ya. Betul. Terus mereka berani lompat ke streaming. Padahal awalnya diprotes pelanggan loh. Kok DVD-nya hilang? Nah, kuncinya di situ. CEO-nya, Reed Hastings, dia sadar kalau bisnis inti mereka itu bukan pengiriman DVD. Itu cuma taktik. Mau lewat DVD, streaming, atau apapun caranya, yang penting nganterin hiburan ke orang. Pinter banget mikirnya. Makanya mereka berani lompat ke streaming, terus malah bikin konten sendiri sekarang ya, original series dan film. Betul, lompatan berikutnya. Yang menarik lagi, Hastings pernah bilang sesuatu yang aneh. Dia bilang, rasio hit kami terlalu tinggi saat ini. Maksudnya gimana tuh? Kok rasio suksesnya tinggi malah dibilang masalah? Nah, ini nyambung lagi ke bahaya kesuksesan.
Kalau terlalu banyak acara yang sukses, kata Hastings, itu bisa jadi tanda kalau mereka kurang berani ambil risiko. Kurang berani bereksperimen dengan ide-ide baru yang mungkin gagal. Oh, jadi terlalu banyak sukses bisa berarti mainnya terlalu aman ya? Jadi nggak ada inovasi baru yang radikal gitu? Bisa jadi begitu. Ada profesor namanya Sim Sitkin. Dia bilang, kesuksesan yang terus-menerus tanpa kegagalan itu malah bisa jadi tanda kelemahan. Menunjukkan kurangnya eksplorasi, kurang berani coba hal baru. Jadi ingat kata Steve Forbes, disrupsi diri sendiri atau orang lain akan melakukannya untuk Anda. Ya, atau kata petinju Mike Tyson, kalau kamu nggak rendah hati, hidup yang akan bikin kamu rendah hati. Kesediaan buat ambil resiko gagal itu bagian dari kerendahan hati dan proses belajar. Oke, selain rasa puas diri, tadi kita singgung juga soal near miss ya, kejadian nyaris celaka. Iya, near miss. Ini insiden yang sebenarnya punya potensi bencana besar, tapi karena satu dan lain hal, kebetulan nggak sampai fatal akibatnya. Contohnya ya tadi, misi-misi shuttle yang selamat padahal o-ring atau busanya bermasalah. Betul. Di dunia bisnis juga banyak. Mungkin ada peringatan dini soal efek samping obat, tapi karena penjualannya lagi bagus, ya diabaikan dulu. Kayak kasus Vioxx dari Merck ya. Bisa jadi contoh. Atau perusahaan kayak Kodak yang sebenarnya udah lihat sinyal fotografi digital, tapi karena bisnis film analognya masih untung besar, mereka nggak gerak cepat. Blockbuster juga mirip kasusnya sama Netflix. Krisis finansial global 2008 juga katanya didahului banyak near miss di pasar hipotek subprime itu ya. Betul. Banyak sinyal peringatan yang diabaikan. Nah, masalahnya dengan near miss ini. Apa tuh masalahnya? Seringkali efeknya malah kebalikannya. Bukannya bikin orang jadi lebih waspada, malah bikin makin santai. Malah mikir, kemarin juga nggak apa-apa kok, gitu ya. Persis. Jadi cenderung ambil risiko lebih besar lagi setelah lolos dari bahaya sebelumnya. Nggak belajar dari kejadian nyaris itu. Ini yang disebut paradox graceful failures atau kegagalan yang anggun ya. Masalah kecil atau sinyal bahaya yang nggak langsung meledak itu sering kelewat. Iya, kecuali kita benar-benar jeli dan mau menganalisisnya. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa lebih peka sama sinyal-sinyal lemah ini di tengah kesuksesan kita? Salah satu caranya mungkin melakukan postmortem ya, analisis setelah kejadian. Tapi nggak cuma kalau gagal, tapi juga justru setelah sukses. Nah, itu poin penting. Belajar dari sukses. Contoh bagusnya tim football New England Patriots sama Tom Brady. Gimana tuh ceritanya? Mereka kan dapat Tom Brady di ronde draft yang ke-6. Rendah banget. Buat tim lain, mungkin ini dianggap, wah hoki banget kita. Terus udah. Tapi Patriots nggak gitu. Enggak. Mereka malah bertanya, loh kok pemain sebagus ini baru kita pilih di ronde ke-6? Apa yang salah sama sistem pencarian bakat kita sampai kelewatan? Wah, keren cara mikirnya. Jadi mereka analisis kesuksesan itu sebagai potensi kegagalan di proses internal mereka. Betul. Terus mereka perbaiki sistem scoutingnya. Ini cara yang cerdas banget buat belajar dari keberhasilan, bukan cuma terlena. Tapi ada tantangannya juga kan melakukan postmortem setelah sukses. Ada yang namanya outcome bias. Betul, bias hasil. Kalau kita udah tahu hasilnya sukses, susah buat objektif nilai prosesnya. Kita cenderung cari-cari pembenaran kenapa keputusan kita itu bagus. Jadi gimana dong ngatasin bias ini? Nah, disinilah alat lain yang sangat berguna masuk. Premortem, analisis sebelum kegagalan terjadi. Premortem? Kebalikannya postmortem ya? Iya, idenya simple tapi kuat. Kayak kata Charlie Munger, mitranya Warren Buffett, saya cuma pengen tahu di mana saya akan mati, jadi saya nggak akan pernah pergi ke sana. Premortem ini bantu kita membayangkan tempat kematian proyek kita. Caranya gimana tuh prakteknya? Gini, sebelum mulai proyek besar, kumpulin tim. Terus bilang, oke, bayangkan kita ada di masa depan. 1 tahun dari sekarang. Dan proyek ini gagal total. Wah, langsung dibikin pesimis gitu ya? Justru untuk antisipasi. Setelah membayangkan kegagalan itu, baru tim diminta brainstorming. Apa aja yang mungkin jadi penyebab kegagalan ini? Risiko apa yang kejadian? Asumsi mana yang ternyata salah? Oh, jadi kayak memprediksi kegagalan gitu ya? Tepat. Dan latihan ini, menurut penelitian, bisa ningkatin kemampuan kita mengidentifikasi potensi masalah sampai 30%. Lumayan signifikan ya? Ini juga bantu kita kelola ekspektasi. Kayak Elon Musk pas mulai SpaceX, dia kan belak-belakan bilang peluang suksesnya di bawah 10%. Dengan mengampui peran ketidakberuntungan atau kemungkinan gagal, kita jadi lebih fokus nyiapin rencana cadangan dan benerin prosesnya. Oke, jadi postmortem setelah sukses dan premortem sebelum mulai. Ada lagi nggak jebakan kesuksesan?
Ada satu lagi yang sering banget kejadian, groupthink atau pemikiran kelompok. Dan ini bisa makin parah kalau tim atau organisasi lagi sukses-suksesnya. Kenapa gitu? Karena kalau lagi jaya, status quo itu rasanya nyaman banget. Orang jadi segan atau takut buat ngasih pendapat beda, takut dianggap aneh, nggak sejalan, atau bahkan dianggap pengganggu. Padahal perbedaan pendapat itu penting ya. Penting banget. Menurut psikolog Charles Nemeth, pandangan minoritas atau dissent itu berharga. Bukan karena pasti benar, kadang malah salah. Tapi kehadirannya itu. Kenapa? Kehadirannya itu memicu anggota mayoritas buat mikir lebih kritis, lebih kreatif, cari alternatif lain. Diskusi yang ada perbedaan pendapat, meskipun mungkin lebih panas, seringkali menghasilkan solusi yang kualitasnya lebih baik. Jadi, justru pas kita lagi di puncak sukses, kita harus lebih aktif cari dan dengerin orang yang nggak setuju sama kita. Tepat sekali. Harus ada mekanisme yang sengaja dibuat untuk mendorong perbedaan pendapat yang konstruktif, biar kesuksesan nggak malah mematikan pemikiran kritis kita sendiri. Terakhir nih, soal belajar dari sejarah. Investigasi pasca bencana kayak Challenger dan Columbia itu kan nggak cuma nyari penyebab langsung ya, kayak o-ring rusak atau busa rontok. Betul. Investigasi yang benar itu gali lebih dalam lagi. Cari akar masalahnya. Gimana budaya organisasinya, proses pengambilan keputusannya gimana, ada tekanan jadwal nggak, komunikasinya lancar atau macet. Karena pola kegagalan itu sering kali berulang ya, walau wujudnya beda. Persis. Belajar dari sejarah, baik itu sukses maupun gagal, bantu kita buat kalibrasi ulang, biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Oke, jadi kalau dirangkum, bahaya terbesar dari kesuksesan itu ya rasa puas diri, lengah, merasa udah sampai. Bener banget. Ini jadi inget filosofinya Jeff Bezos di Amazon soal Day One. Ah, iya, filosofi hari pertama. Kata Bezos, hari kedua itu adalah stasis, diikuti oleh ketidakrelevanan, diikuti oleh penurunan yang menyakitkan, diikuti oleh kematian. Ngeri ya? Pesannya jelas banget. Begitu kita merasa udah hari kedua, udah nyaman, udah nggak seagresif hari pertama, ya udah itu awal dari akhir. Jadi kita harus terus jaga mentalitas ilmuwan roket itu ya. Terus eksperimen, berani ambil moonshots. Iya, mau ngaku salah, nyaman sama ketidakpastian, selalu cari cara baru buat lihat masalah, uji sambil jalan, dan selalu kembali ke prinsip dasar. Pekerjaan sesungguhnya dimulai setelah sukses diraih ya, perjalanan belum selesai. Betul sekali. Kayak kata penyair Walt Whitman, jangan berlabuh terlalu lama di pelabuhan yang tenang. Harus terus berlayar. Wah, dalam banget pembahasannya. Jadi buat Anda yang mendengarkan, apa artinya semua ini? Ya, sukses itu hebat, kita semua kejar itu. Tapi jangan sampai kesuksesan itu membutakan Anda. Jangan sampai jadi bumerang. Coba deh setelah denger ini, renungkan lagi kesuksesan terakhir Anda. Nggak perlu yang besar-besar, yang kecil juga boleh. Ada nggak ya near miss yang mungkin kelewat waktu itu? Ada asumsi atau proses yang mungkin perlu dipertanyakan lagi meskipun hasilnya kemarin baik. Mungkin tantangan terbesarnya bukan pas lagi susah payah ngejar sukses, tapi justru pas mempertahankannya. Dengan cara apa? Yaitu tadi, tetap waspada dan rendah hati. Jadi gimana caranya Anda bisa memastikan kalau hari ini dan setiap hari ke depan selalu jadi hari pertama dalam perjalanan Anda? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan ya. Betul, pertanyaan penting untuk kita bawa pulang dan pikirkan bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.